Praktik judi pada zaman jahiliyah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diharamkan, praktik perjudian sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat jahiliyah. Mereka melakukan perjudian ada kalanya sebatas untuk bersenang-senang, ada pula yang memang menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. Hanya saja, karena praktik ini memiliki banyak mudarat seperti pemborosan, menimbulkan permusuhan, dan sebagainya, maka Islam mengharamkannya. Dalam bahasa Arab, yang juga disebutkan dalam Al-Quran, kata judi diistilahkan dengan al-maisir yang secara etimologi berarti mudah. Kata al-maisir sendiri diambil dari kata yusrun yang memiliki arti gampang atau mudah. Alasan penamaan ini karena praktik judi dianggap sebagai upaya mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Az-Zamashari, Tafsir Al-Kasyaf, 1998, Juz 1, halaman 427, judi pada zaman jahiliyah merupakan masa saat Nabi Muhammad belum diutus. Kendati masyarakat jahiliyah terkenal banyak pelanggaran moralnya seperti memiliki fanatisme kesukuan, membunuh anak perempuan, dan sebagainya, akan tetapi mereka masih memiliki beberapa sifat luhur seperti dermawan, menepati janji, kompak, dan sebagainya. Sejarawan Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan, saking tingginya sifat dermawan masyarakat jahiliyah, ketika rumah mereka didatangi tamu padahal kondisi ekonomi keluarga sedang sangat memburuk, mereka akan tetap menghormati tamu tersebut dengan jamuan hidangan terbaik. Bahkan andaikan hanya memiliki 1 ekor unta, mereka akan menyembelihnya untuk disuguhkan pada si tamu. Salah satu ekspresi kedermawanan ini adalah kebiasaan meminum khamr dan berjudi. Mengonsumsi khamr bagi mereka merupakan simbol kedermawanan, karena disinilah mereka bisa menghambur-hamburkan uang. Sementara dalam praktik judi, biasanya keuntungan hasil permainan ini akan disedekahkan untuk fakir miskin. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Rahik Al-Mahtum, 2016, halaman 29, demikianlah gambaran mengonsumsi khamr dan praktik judi pada zaman jahiliyah. Masyarakat lebih memandangnya sebagai ekspresi kedermawanan, tanpa disadari bahwa sebenarnya di balik itu banyak mudarat yang mengintai. Pengharaman judi praktik perjudian bagi masyarakat jahiliyah sudah begitu mentradisi dan menjadi bagian dari hidup. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkannya, akan tetapi terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam permainan judi terdapat banyak mudarat yang merugikan banyak pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah, 2:219, pada ayat ini praktik perjudian belum diharamkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggungnya bahwa judi sebenarnya memiliki manfaat seperti berpotensi menguntungkan pemainnya. Akan tetapi mudaratnya lebih besar lagi karena menyebabkan banyak kerugian, melalaikan dari berzikir, menimbulkan permusuhan, dan sebagainya. Sehingga, setelah turun ayat ini, sebagian orang mulai meninggalkan, tapi masih banyak juga yang melakukannya. Imam Al-Qurtubi dengan mengutip Ibnu Abbas menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah sekali waktu pada masa jahiliyah, ada seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarga. Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkamil Quran, 2019, Juz 2, halaman 41, kemudian, setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mengharamkan permainan merugikan ini. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" Quran Surah Al-Maidah, 5, 90-91, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keharaman judi dan meminum khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan.
Pertama, meminum sedikit khamr sehingga tidak memabukkan hukumnya haram. Sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Kedua, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukkannya. Demikian juga judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai. Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkamil Qur'an, 2006, Juz 8, halaman 165. Simpulannya, alasan judi diharamkan dalam Islam karena memiliki beberapa faktor, yaitu merugikan banyak pihak, bisa menyulut api permusuhan antar sesama, membuat seseorang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelakunya bisa terjerumus dalam mengonsumsi barang haram karena uang hasil judi jelas haram. Wallahu alam.